Kedunguan Rocky Gerung ditularkan. PDIP malah bangga. Apakah ini jadi tanda-tanda PDIP semakin hilang arah? Dunguan ini ditularkan ya, narasi-narasi kebencian yang menurut saya itu harusnya tidak terbunyikan di dalam sebuah forum. Dokumen yang di Rusia itu akan dibuka misalnya? Iya, ini juga tergantung dengan kebutuhan sih dalam diskusi kami seperti itu. Menghadirkan pendidikan-pendidikan yang benci terkait dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi dan terahnya itu menurut saya sebuah super kedunguan yang perlu kemudian dieliminir. Apa sih dosanya paslon yang Anda ingin didiskualifikasi? Halo teman-temanku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari sesuatu hal menarik apa hari ini seputar dunia perpolitikan tanah air. Dan seperti biasanya juga, daripada kita terlalu banyak ngomong di awal, mendingan yuk langsung aja kita tonton videonya. Dunguan ini ditularkan ya. Dalam perspektif ilmu forecasting atau peramalan, kita bisa meramalkan nasib PDIP ini. Kalau masih dalam gaya yang seperti ini, menurut saya tidak banyak kemajuan. Maka terus-menerus akan mengalami kemunduran. Apalagi beberapa kasus-kasus yang masih menjadi PR bagi KPK ini sedang berproses. Ya, jadi saya kira ini sebuah hal yang merusak. Apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung terkait dengan jas merah ya, ideologi atau katakanlah pikiran Bung Karno atau Insinyur Soekarno sebagai founding father mengatakan bahwa jas merah jangan lupakan sejarah. Ini kemudian diplesetkan oleh seorang Rocky Gerung mengatakan jangan lupakan ya para pengkhianat ya dan keluarganya. Saya kira ini sesuatu yang menurut saya tidak pantas untuk menjadi sebuah materi dari pembekalan ya representasi rakyat ya di 3.000 orang itu ya. Mereka itu bertanggung jawab penuh dalam rangka untuk memastikan ya membuat undang-undang ya mencoba untuk meredefine konstitusi kita, bagaimana bicara tentang keterwakilan, tentang distribusi anggaran dan yang lain punya arti penting ya. Tetapi dalam konteks itu 3.000 orang ini mendapatkan hate speech ya. Jadi narasi-narasi kebencian yang menurut saya itu harusnya tidak terbunyikan di dalam sebuah forum yang menurut saya sangat strategis, yang punya nilai kembalian yang sangat tinggi ya. Jadi ini penting buat kita semua untuk memperhatikan bahwa apa yang dilakukan oleh PDIP ini syarat dengan muatan politik, bukan bicara tentang muatan pendidikan yang selama ini dibesar-besarkan, didengung-dengungkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini penuh dengan orang-orang bertalenta tinggi ya, orang-orang yang cinta NKRI. Saya kira itu perlu dikoreksi ulang, direnungkan ulang. Orang yang cinta kepada NKRI itu tidak akan pernah ya menghina orang. Orang yang cinta kepada NKRI tidak akan pernah terus-menerus mengulang narasi-narasi hoax yang kemudian supaya orang percaya bahwa pada suatu kebenaran, kebohongan yang diulang-ulang kemudian akan memproduksi sebuah kebenaran. Era sekarang bukan era di mana bisa berpikir seperti itu. Semua orang bisa memiliki guru-guru yang bisa mereka pilih untuk meyakinkan apakah suatu statement itu benar adanya atau tidak benar adanya. Jadi di titik ini saya mau mengatakan bahwa apa yang disampaikan ya banyak sebenarnya yang saya sebutkan, tetapi ya biarlah itu saja yang saya ingin garis bawahi terkait dengan bagaimana menghadirkan pendidikan-pendidikan yang benci terkait dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi dan terahnya itu menurut saya sebuah super kedunguan yang perlu kemudian dieliminir ya dalam kamus atau dalam buku-buku referensi-referensi untuk membaca Indonesia ini, baik dalam konteks sejarah. Kita terkait dengan jas merah, jangan lupakan sejarah. Oke, ini menarik teman-teman. Jadi memang kemarin itu di acara pembekalan mungkin ya, pokoknya di acara pengkaderan PDIP itu mengundang seorang tokoh yang sudah sangat familiar sekali kita, yaitu Bung Rocky Gerung, yang seringkali dengan istilah-istilah kedunguannya gitu ya, kemudian menyinggung jas merah, jangan lupakan sejarah. Tapi jangan lupakan sejarah di sini yang dimaksud oleh Bung Rocky itu melupakan pengkhianat. Yang mana menurut aku sepakat sih sama yang dikatakan beliau ini tadi ya. Kalau didasari sama kebencian terus, ini sudah di luar dari konteks jas merah, jangan lupakan sejarah gitu.
Dan apalagi ini kayak tertuju banget gitu loh kepada mereka tuduhkan kepada Pak Joko Widodo, karena seringkali kan istilah pengkhianat ini mereka sematkan ke Pak Joko Widodo, ya kan? Dan apalagi ini malah disinggung oleh Bung Rocky, yang mana disampaikan Bung Rocky di depan kader PDIP yang istilahnya pembekalan sekolah partai itu loh teman-teman. Kayaknya waktu di acara itu teman-teman, kan kayak ini gimana sih gitu loh. Apakah kedunguan-kedunguan ini ditularkan Bung Rocky kepada para kader PDIP? Yang mana PDIP mengiyakan aja gitu ketika musuhnya sama, yaitu Pak Joko Widodo. Tapi dalam konteks sejarah yang kemudian di framing sedemikian rupa itu adalah super kedunguan, ya. Jadi apalagi kemudian menyasar figur yang menurut kami para pemilik kedaulatan tertinggi, yaitu mayoritas rakyat Indonesia itu mengapresiasi tentang kinerja. Jadi disinilah kedunguan itu, ya. Bagaimana bisa memberikan panggung kepada orang yang sama sekali tidak sadar pada realitas sejarah, ya. Ada banyak realitas sejarah, variabel-variabel sejarah yang ditorehkan oleh Pak Jokowi yang kemudian dilupakan. Jadi kontraproduktif, ya. Jadi hanya sekedar mau mengambil bagian-bagian tertentu, ya, irisan-irisan tertentu yang sangat mikro itu untuk seolah-olah menjadi sebuah irisan yang makro. Jadi dalam hal ini saya katakan bahwa kita Senkot perlu sedikit menimbang secara berat, ya, terkait dengan partisipasi Rocky Gerung dalam konteks untuk mengedukasi 3.000 anggota DPR ini. Saya kira perlu, saya sangat punya keyakinan semua 3.000 itu tidak termakan oleh narasi seorang Rocky Gerung. Ya, karena sekali lagi kuasa untuk menghadirkan seorang Rocky Gerung di atas panggung itu biasanya kuasa elit. Dan kita sudah bisa tahu warna elit seperti apa yang menghadirkan. Walaupun ada sambutan yang sorak-sorai itu kayak pemandu sorak, ya, ketika Rocky Gerung mau bicara tentang keluarga Pak Jokowi sebagai pengkhianat dan ada sorakan, itu sorakan yang sangat kecil, ya. Nah, ada mayoritas yang mendukung Pak Jokowi di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hanya mereka menunggu momentum untuk berbicara tepat pada waktunya, ya, in time, ya, pada waktunya PDIP yang sesungguhnya akan hadir kembali. Pada waktunya PDIP yang sesungguhnya akan hadir kembali. Menarik nih teman-teman. Kira-kira PDIP yang sesungguhnya itu seperti apa di gambaran kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, ya. Pra peradilan ini ditolak. Apakah ada dari pertemuan dengan Mas Hasto kemudian ada kata-kata terucap bahwa dokumen yang di Rusia itu akan dibuka misalnya? Iya, ini juga tergantung dengan kebutuhan sih dalam diskusi kami seperti itu. Karena beliau juga kan berpikir begini, ya. Dia juga tidak ingin membuat kekisruhan dalam politik kita. Dia juga tidak ingin membuat kekisruhan dalam pengelolaan negara yang sekarang ini. Karena bagaimanapun juga kita ini kan bukan dalam keadaan baik-baik saja. Ya, saya dengar kemarin dari beberapa orang teman, saya nggak tahu berapa ratus triliun hutang yang harus kita beresin dalam waktu 3 tahun terakhir ini. Nah, bayangkan kalau ekonomi kita buruk, kemudian perselisihan politik juga tidak jelek, ya, terjadi pertengkaran terus-menerus, Suasana tidak kondusif untuk membangun bangsa ini. Yang rugi kan kita semua. Tidakkah misalnya kejernihan, kebaikan sebuah negara jauh di atas hal-hal seperti itu? Seharusnya kan begitu. Nah, inilah yang kita harapkan sebenarnya, ya. Kan begini, kalau kembali ke kasus ini, kasusnya Mas Hasto ini. Kan penetapan Mas Hasto sebagai tersangka itu 3 hari sesudah pemecatan 23 Desember kalau saya tidak salah. Pemecatan terhadap Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi, Gubernur Sumatera Utara. Pembalasannya dengan itu. Nah, makanya itulah yang kami curigai, ya, yang kami curigai ini adalah bayaran terhadap hutang politik. Hutang politiknya KPK kalau hutang gitu. politiknya pimpinan KPK yang diangkat. Nah, kenapa kami bisa ngomong seperti itu?
sekali lagi kepentingan negara dalam perkara ini apa? Iya, betul. Ya, Betul. ada kepentingan negara. Yang berpikir seperti abang ini di luar tim Pak Hasto kuat tidak? Saya kira cukup banyak orang yang berpikir seperti itu, gitu loh ya. Cuma memang tidak sedikit juga yang ya sekedar pengen ribut-ribut aja kan. Tidak sedikit yang seperti itu, gitu loh. Jadi kalau saya sih melihatnya, kalau saya terus terang saya berharap bahwa dalam masalah ini ya ada satu kebijakan yang diambil atas nama negara untuk kepentingan bangsa. Betul. Ya. Bukan untuk kepentingan kekuasaan, apalagi untuk kepentingan masa lalu. Balas budinya masa lalu lagi. Nah, ini yang harus dengan ditegak. konsekuensi pada instabilitas di masa depan kan begitu. Betul. Nah, apakah kita mau mesti gontok-gontokan selama 4 tahun 5 tahun yang akan datang? Saya kira mestinya tidak. Saya dari dulu sekedar ini saja ya. Saya waktu tahun 2014 itu kan saya jadi pembelanya Pak Prabowo dan Pak Hatta. Betul. Ini menarik teman-teman. Ketika disinggungkan soal kasusnya Pak Hasto Kristianto, kemudian ini ada pertanyaan nih. Apakah kalau misalkan nanti pra-peradilan ini ditolak gitu, kemudian ada ucapan atau statement yang mengatakan dokumen yang ada di Rusia ini nanti bakal dibongkar, responnya tergantung kebutuhan. Ini kebutuhan siapa? Atau jangan-jangan masih mau disembunyikan nih? Padahal sudah tahu loh kalau menyembunyikan sebuah kasus itu ada apa istilahnya, ada hukumnya gitu. Tapi kok kemudian ini masih mau dilanjutkan? Dilanjutkan dalam artian kok kayaknya maju mundur nih, mau membuka dokumen ini. Pertanyaanku, ini beneran maju mundur karena sesuai kebutuhan tadi atau dokumennya nggak ada sebenarnya, cuma huru-hara aja? Coba kalau kalian gimana? Ini kan kalau baca petitum Anda, ini kan minta didiskualifikasi, ya, paslon yang ditetapkan jadi pemenang, ya. Tapi kalau saya baca di uraian Anda, ini nggak tergambar, ya, apa sih dosanya paslon yang Anda ingin didiskualifikasi? Nggak yang lengkap ada di datanya. penyalahgunaan bansos itu adalah dosanya pejabat gubernur menurut Anda kan? Penyalahgunaan. Nah ini apa konkretnya? Anda hanya bilang penyalahgunaan. Penyalahgunaan itu apakah kemudian dengan mengkampanyekan? Misalnya, saya kasih bansos, tapi kemudian katakanlah ASN-nya atau jajaran pemprosnya mengatakan jangan lupa ya, coblos paslon Bu Hovifa nomor berapa ini? 2 ya? Oh, 2. Ya, nomor 2 tuh Bu Hovifa Emil. Apa gitu loh. Ini belum tergambar. Jadi menurut saya itu harus digambarkan ya. Ini saya bantu Anda loh. Gambarkannya itu di. Terima kasih yang mulia. Itu ya. Sebab kalau nggak digambarkan gimana Mahkamah mau meyakinkan? Menarik teman-teman. Kalau tadi PDIP melalui kuasa hukumnya Pak Hasto itu menyinggung soal dokumen yang dimaksud oleh Ibu Koni waktu itu, yang katanya dokumen ini ada di Rusia dan sudah dinotariskan. Ini kemudian kita beralih ke sengketa pilkada teman-teman. Jadi kemarin kan ada beberapa daerah yang mana itu masuk di MK gitu ya, soal pilkada, soal hasil pilkada. Salah satunya ada di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur itu dari pihaknya Bu Risma dan juga Gus Hans itu melaporkan lah ya soal pilkada dan meminta katanya diskualifikasi Ibu Khofifah dan juga Pak Emil. Tapi data mereka belum lengkap teman-teman, sampai-sampai hakimnya ngingetin ini belum ada nih dosa, kira-kira dosanya itu apa gitu loh, diibaratkan seperti itu karena nggak jelas, dokumennya belum lengkap dan tidak apa istilahnya, tidak cukup bukti untuk mendiskualifikasi pasangan Ibu Khofifah dan juga Pak Emil. Emang suka banget tuh bikin drama ya. Salah satu karya terburuk dan terkutuk Jokowi menurut saya adalah ambisi gilanya memindah ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Semua kritik dan opini masyarakat supaya Mulyono hati-hati tidak pernah diindahkan.
Nah, dia selalu bicara bahwa IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia. Namun ketika kewarasan pikirannya muncul, dia sadar ternyata IKN yang dibangun di tengah hutan dengan kontur tanah yang berbukit-bukit memang mustahil dapat diselesaikan sesuai impian liar Mulyono. Sehingga dia sendiri akhirnya gusar bahwa IKN bakal jadi kota hantu. Nah, beberapa waktu lalu gedung-gedung yang mangkrak di IKN sudah dikepung oleh semak belukar, tetapi oleh ternak Mulyono dan para buzzer rupiah maksud saya, dikatakan IKN makin indah. Meminjam bahasa orang Solo, itu pernyataan para ternak Jokowi hanya pernyataan yang belgedes. Artinya pernyataan bohong, tipu-tipu. Jokowi bukan Mulyono kalau tidak suka bohong dan tipu-tipu. Nah, semua bangunan yang ada di IKN kini kosong melompong. IKN Nusantara sekarang sudah menjadi kota hantu, Ghost City. Kompas.com pada 11 Desember 2024 memberitakan rencana ASN pindah ke IKN berjalan dari molor ke molor. Saya duga keras para ASN itu enggan dipindah ke IKN karena belum ada fasilitas pendidikan buat anak-anak yang masih bersekolah di jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Apalagi belum ada universitas dan lain-lain kecuali dalam tingkatan omon-omon belaka. Nah, bangsa Indonesia tidak usah terlalu berharap dengan masa depan IKN yang sekarang mangkrak-krak. Nah, kemanapun Jokowi alias Mulyono lari, dia harus dimintai tanggung jawab atas korupsi sistematiknya, termasuk membangun IKN abal-abal itu. Nah, Mulyono harus dibawa ke pengadilan. Saya yakin IKN yang gagal itu hanya salah satu kejahatan Mulyono. Bangsa Indonesia hari-hari ini juga dikejutkan bahwa pagar bambu di lautan sebelah utara Tangerang sepanjang 31 km juga ada tangan kotor Mulyono di situ. Jadi insya Allah manusia Mulyono akan mengakhiri hidupnya di penjara. Teman, perkembangan pembangunan IKN ya, Ibu Kota Nusantara itu progresnya baik ya. Dan rombongan MPR sudah datang ke sana dan diterima oleh Pak Bas ya. Jadi bahkan diestimasi Ibu Kota Nusantara akan selesai dan bisa ditempatkan ya pada tahun 2028. Gitu ya. Ini luar biasa dan saya pikir kok pada sepi gitu ya para kaum lawan-lawan Pak Prabowo dan Jokowi dan Gibran, nggak ada yang membahas ini di media sosial. Kenapa? Nah, jadi gini, Pak Prabowo juga sempat katakan ketika dia pidato ya, dia akan mengganti investor ya yang tidak serius dalam menangani pembangunan di IKN. Nah, ini secara implisit dikatakan ya salah satu contohnya ya ini Agung Sedayu dengan kasus-kasus yang terjadi pembongkaran pagar laut dan lain-lain itu dapat teguran itu. Lu mau nggak melanjutkan itu IKN? Kalau nggak mau lanjutin gara-gara ngambek gitu, karena lu yang punya salah sendiri. Dan ngambek berhenti gitu, nggak mau lanjutin investasi di IKN, nggak apa-apa, kita singkirkan, kita ganti gitu ya. Tegas sekali ya. Ya kita juga tahu bahwa pertarungan oligarki lama dengan oligarki baru ini memang terjadi kan. Contohnya kayak project Giant Seawall ya, itu kan memang rencananya awalnya memang investornya memang dari Cina ya, Tiongkok ya, tapi sekarang berkembang. Dari berita-berita yang kita dapatkan dan dari informasi yang kita dapatkan, investasi yang akan masuk malah justru Jepang gitu. Nah, ini luar biasa Pak Prabowo memainkan strateginya. Jadi kita harus memang menjadi negara yang berdaulat ya. Jadi kalau memang para asing ini mau masuk ke kita, mau bekerja sama ya silakan, tapi kalau memang dia gaya-gayaan banyak bergening, itu kita ganti aja. Saya setuju sama Pak Prabowo. Tuh, ini bukti kalau IKN tetap berlanjut, teman-teman. Ada MPR ya, Pak Ahmad Muzani yang melihat langsung perkembangan proyek IKN ini. Tuh, sudah kayak gitu katanya tadi kota mati. Ya ampun, Gusti. Susah emang ya.
Pada tanggal 24 Januari 2025, Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama pimpinan dan anggota MPR lainnya mengunjungi IKN di Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya, Muzani mengungkapkan rasa kagumnya terhadap perkembangan pesat pembangunan yang telah berlangsung hingga saat ini. Keberadaan lokasi di kantor legislatif ini kira-kira 2 kilo dari area ini. Ada di sebelah sana. Di belakang kantor Kemenko belakang. Mohon izin kalau kita lihat, kita mendapatkan basic design dari Sayembara. Di mana Sayembara ini dianggarkan tahun 2021 untuk Undang-Undang Dasar 45. Kemudian dimasukkan dalam unsur substansinya, yaitu substansi legislatif. Oke, ini teman-teman. Jadi ketika tadi kita sudah mendapatkan beberapa informasi, kemudian kita ditunjukkan lagi sama statementnya Pak Mbah Amin Rais yang barusan. Jadi itu video barunya Mbah Amin Rais yang masih sama menyinggung IKN. Ini kenapa Mbah Amin Rais kehabisan bahan gitu ya. Makanya tiba-tiba menyinggung soal IKN, padahal IKN tetap berjalan. Dana dari anggaran APBN juga ada kok untuk IKN, jadi tetap berjalan. Bahkan ini targetnya itu di tahun 2028 nanti akan menjadi kota politik, kata Pak Bas seperti itu. Dan tadi juga sudah dilihat juga gitu ya, komitmennya Pak Prabowo Subianto sampai-sampai tadi mengatakan kalau ada investor yang nggak serius itu bakal diganti sama Pak Prabowo Subianto. Tegas Pak Prabowo ya. Terus tadi juga ada barisan pimpinan dari MPR yang mengunjungi langsung dan melihat langsung progres dari IKN ini. Ada Pak Ahmad Muzani. Gimana kalau menurut kalian? Apakah masih mengatakan IKN sebagai kota mati? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.